إيماء ليطهركم ونقول كذلك اللهم صيبا نافعا ونقول كذلك ممطرنا بفضل الله وبرحمتك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini tepat jam 10 lewat 5 menit Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan dan takdirnya untuk sampai ke Masjid Al-Huda ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga ibu-ibu semuanya yang tepat hadir di sini, kita duduk i'tikaf selama 1 jam ke depan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal soleh di Ramadan ini. Dan kita yakin saudara-saudara kita yang mungkin sudah dandan, sudah capek-capek mandi, kemudian dia mau keluar ternyata hujan turun, gak jadi ke sini, pun Allah memberikan pahala sama seperti kita. Kenapa? Fahabasahumul uzr, karena mereka terhindari dengan uzur syar'i. As-surah At-Taubah ayat 92 mengatakan apa yang mereka lakukan di rumahnya karena uzur syar'i tidak bisa berangkat ke sini karena hujan, insya Allah mendapatkan pahala yang sama seperti kita ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan keistiqomahan kepada kita sampai ke penghujung Ramadan dan sampai ke penghujung hayat hidup kita dengan kematian yang husnul khatimah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kajian pada hari Rabu ini, kajian yang kedua, insya Allah kita akan membahas tentang zakat. Di kajian terakhir nanti, insya Allah saya lagi buat artikel tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Untuk pertemuan ini kita sengaja membahas tentang zakat. Bapak Ibu, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah itu memuarakan kata zakat dengan panggilan sodakoh. Sod, dal, qaf, dan ta. Sodakoh. Sodakoh itu artinya adalah hal-hal yang dilakukan oleh seseorang sebagai bukti kebenaran keimanannya. Makanya sedekah itu dari kata-kata shadiqun, benar keimanannya. Maka kalau kita bermuara pada sedekah secara global, sedekah itu artinya semua amal soleh yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanda bukti keimanan yang dia miliki. Salat itu sedekah, puasa itu sedekah, berangkat haji umrah itu sedekah, peduli kepada sesama itu pun sedekah. Tetapi dari kata sedekah kita mengerucut kepada makna zakat infak. Ada sedekah yang wajib dikeluarkan, yaitu sedekah zakat mal, zakat fitri, dan kafaroh. Ya. Kemudian ada sedekah yang dikeluarkan tapi sunnah, yaitu infak. Ya. Kalau sedekah bisa berupa zakat mal, bisa berupa harta, bisa berupa non materi. Ya, non materi. Tapi kalau infak itu pasti ujung-ujungnya materi. Kenapa harus ada infak? Ini sengaja Allah buat undang-undang fikih umat Islam agar mereka yang memiliki rasa kepengen banget sedekah, kepengen banget bayar zakat, tapi belum sampai nisabnya atau belum sampai haulnya. Karena biasanya kita karena ketidakpahaman kita, yang penting Ramadan itu saya akan mengeluarkan zakat saya, padahal zakat malnya itu belum 1 nisab. Ibu misalkan punya uang 200 juta idle money, nganggur di tabungan. Kapan? Pas masuk akhir Sya'ban. Ya, 200 juta.
200 juta itu kalau kita belikan emas yang 1 gramnya itu 1 juta, berarti sudah sampai tuh, sampai nisabnya. Bisa lebih dari 90 gram. Nisabnya sudah sampai, cuman haulnya belum nyampe. Haul itu apa? 1 tahun. Makanya tetangga-tetangga kita sudah sering banyak peristiwa haul. Haul siapa? Upacara 1 tahun kematian. Anniversary kematiannya itu haul. Tapi kita mengenal haul cuman dalam konsep zakatnya saja. Maka jangan pernah kita mengudak zakat mal kita. Walaupun sudah 1 nisab, tapi belum masuk tahunnya, sama Anda bayarkan di bulan Ramadan. Karena ingin mengejar pahala Ramadan, Anda seperti sholat zuhur, jam 10 sudah sholat zuhur. Padahal zuhur itu jam 11.56. Nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh tetap mau dibayarkan, si amil zakatnya dia harus berkata jujur, Ibu, terima kasih, Ibu sudah sadar untuk membayar zakat. Tapi setelah saya teliti, ternyata dana Ibu yang di tabungan itu sudah 1 nisab. Sudah betul-betul mencapai nisab. Cuman ngapunten, mohon maaf, Ibu belum ada kewajiban untuk bayar zakat mal di Ramadan ini. Loh kenapa Mas? Karena belum 1 tahun. Dan hitungan zakat mal itu dihitung berdasarkan bulan Hijriyah, bukan bulan Masihi. Sama seperti masa iddah. Tuh. Sedekah juga bisa berupa non materi. Seorang suami mendatangi istrinya, melakukan hubungan suami istri, itu sedekah. Senyumnya kita kepada saudara kita, tentunya sesama jenis. At-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu di depan saudara kamu itu sedekah. Cuman jangan terlalu lama. Ya. Mungut duri di pinggir jalan. Mungut duri, Bu. Biar kita semangat, apalagi duri itu nggak jauh dari rumah kita. Biar kita semangat ngambilnya apa? Mikirin dulu. Ya Allah, kalau paku ini kena suami saya gimana? Kalau paku ini kena anak saya gimana? Semangat, Bu, kita ngambilnya. Ada beling, ya Allah, ini beling pas nggak jauh dari rumah saya. Kalau seandainya anak saya lagi main saja, kena anak saya kakinya, semangat kita ngambil belingnya. Tapi kalau nggak ada pikiran kayak begitu, lah masa bodoh, nafsi. Ya, itu sedekah, infak. Jadi kita sudah tahu ya perbedaan sedekah, zakat, infak. Sedekah itu induknya, Bu. Bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Sedekah yang wajib itu zakat. Zakat mal, zakat harta, kafaroh, dan pemberian nazar. Kalau seandainya anak saya tahun ini lulus misalkan masuk pegawai negeri sipil, saya akan bersedekah 2,5% dari tabungan saya. Wajib tuh. Wajib. Ya, kita mulai. Zakat fitri. Zakat secara bahasa artinya an-nama, pakai hamzah. An-numu artinya bertumbuh, berkembang. Atau az-ziyadah, bertambah. Atau as-salah, perbaikan. Menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. Maka manfaat daripada zakat, infak, dan sedekah itu, terutama zakat, sebagai rasa peduli kita kepada sesama. Karena dalam agama Islam itu punya konsep, kita harus bisa menyempurnakan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Percuma Anda nangis-nangis di atas sajadah setiap malam. Bahkan Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang sahabat rajin bangun malamnya, baca Quran gak pernah ketinggalan, subuhnya selalu berjamaah, tapi sayang dia menutup telinganya dari kesulitan orang lain. Ya, maka saya mengatakan ada pahala i'tikaf paling besar
dari i'tikafnya seorang sahabat yang ditanya oleh Rasulullah SAW ketika dia absen dari i'tikaf di Masjid Nabawi. Padahal itu 10 terakhir Ramadan. Beliau langsung bertemu dengan Rasulullah di hari berikutnya, di malam berikutnya. Rasul bertanya, wahai sahabat, bukankah kamu berjanji kepadaku ingin i'tikaf dari mulai malam ke-20 ke malam ke-21 kemarin? Kok baru muncul di malam ke-22? Kamu ada apa ya Rasulullah? Mohon maaf, saya sudah betul-betul musyawarah dengan anak, dengan istri, dan istri saya sudah menyiapkan semuanya. Bunga rampainya untuk keperluan saya i'tikaf. Saya sudah siap tasnya, sudah siap balmutnya, sudah siap kaos kakinya, sudah siap tendanya. Ini mau i'tikaf atau mau camping ya Bu ya? Sudah siap sari puspanya, sudah siap AC portable-nya, ya kan? Segala-galanya. Ketika saya mau berangkat, sudah izin sama anak-anak, izin dengan istri, saya langsung buka pintu, ternyata pas hampir mengenai kepala saya, ngetok pintu tetangga saya. Pak, mau kemana? Saya mau i'tikaf ya Allah Pak, tolongin saya. Kenapa? Kalau bahasa sekarang, istri saya mau melahirkan. Saya ngontak ambulan, gak punya nomor telepon. Sementara harus nge-grab itu, ya Allahu Akbar, takut lama waktunya. Sudikah Bapak mengantarkan istri saya? Sebatas sampai rumah sakit. Saat itu istri saya mengatakan, hantarkan Pak. Oh, saya merinding Bu. Hantarkan, dihantarkan semuanya sampai lahir. Akhirnya dia pulang pas waktu sahur. Tetap dia menyesal. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba Allah, seorang umatku, seseorang yang lebih mementingkan untuk memenuhi keperluan orang lain dan membatalkan i'tikafnya di 10 hari terakhir Ramadan, jauh lebih besar pahalanya Bapak Ibu. Maka saya bilang kepada seorang suami-suami semuanya, yang nganterin istrinya di malam i'tikaf ganjil, dia nggak pergi ke Sudagaran, ke Mafaza, ke siapapun, nggak jadi i'tikaf karena nganter istrinya ke toko emas, pahalanya jauh lebih besar. Memenuhi kebutuhan tuh. Dan ingat, yang harus kita penuhi kebutuhan dulu siapa? Istri dulu. Kemudian siapa? Anak dulu, baru orang lah, borong lain. Ini buat rahasia kita saja Bu. Jangan kasih tahu suami. Nanti suami telepon saya, apa benar Ustadz? Ya, kita lanjutkan. Kemudian fitri berasal dari kata iftar Bu, artinya berbuka. Maka kalau kami dulu ya masih semesteran di Madinah itu bilang, Indonesia itu lucu ya. Kenapa? Kok makanan buat buka namanya takjil? Ya Bu. Padahal bukan takjil. Takjil itu sifatnya harus disegerakan. Bukaannya itu namanya iftar. Harusnya itu sedia iftar, bukan sedia takjil Bu. Sampai kita yang tahu ini membuat satu bazar juga bazar takjil, bukan bazar iftar. Padahal kita luruskan, kan sarapan pagi hari itu namanya futur. Ya, futur sarapan pagi. Berhubung kalau Ramadan itu ditangguhkan sarapan paginya jadi malam hari ditangguhkan, maka kalimat futurnya berubah menjadi iftar. Oh ya, minimal buat keluarga kita. Nak, tolong dong ibu belikan iftar, molen, tahu, bakso. Bu, iftar apa? Takjilan. Loh, kok itu iftar? Minimal anak kita tahu iftar. Ya, berarti zakat fitri itu zakat yang dikeluarkan karena sudah tidak berpuasa lagi Bu. Bagaimana orang yang meninggal sebelum matahari terbenam? Apakah dia wajib zakat atau setelah matahari terbenam? Atau seorang bayi yang lahir sebelum matahari terbenam atau setelah matahari terbenam? Mana yang wajib zakat dan mana yang tidak wajib zakat? Bagaimana jawabannya setelah yang satu ini? Ya, ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan fitrah. Jadi mau zakat fitri boleh, zakat fitrah juga boleh Bu. Berarti apa fitrah? Naluri. An-Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitri disebut dengan fitrah. Di dalam kitab Al-Majmu' ini diistilahkan oleh pakar-pakar fikih. Sedangkan menurut istilah zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan iftar, tidak berpuasa lagi.
dari bulan Ramadan. Makanya afdolnya itu kapan? Pas malam takbiran, Bu. Lebih afdol lagi kapan? Sebelum kita berangkat sholat Id, itu lebih afdol. Kalau seandainya zakat fitri itu diberikan pertengahan Ramadan, apalagi yang diberikan itu uang, habis dibelikan paketan, Bu. Maka nanti di 1 Syawal, tetangga kita yang kemarin kita berikan zakat fitri mungkin berupa uang, itu nanti dia akan puasa dan kita dosa. Pak, loh kok di rumah nggak ada apa-apa? Ya saya nggak punya uang, Pak. Loh sekarang masak nggak? Enggak, saya puasa, dosa tuh. Makanya zakat fitri, zakat dikeluarkan agar orang-orang miskin di tetangga-tetangga kita khususnya, dia nggak boleh berpuasa karena punya uang dan karena punya simpenan. Hikmah disyariatkannya zakat fitri untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai meminta-minta di hari Id, Bu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita puasa dulu baru zakat, ya. Padahal syariat zakat itu lebih dulu daripada puasa. Di rukun Islam itu bayar zakat dulu baru puasa. Tapi Allah nyuruh kita dulu puasa dulu baru zakat. Supaya apa? Kita tahu ya Allah ternyata lapar tuh nggak enak. Ya, jadi kita bisa melihat teman-teman, bisa melihat anak-anak, ya Allah ternyata mereka lapar, kasihan. Kasihan mereka, kita tidur karena kekenyangan, tetangga kita nggak bisa tidur karena kelaparan. Yang kedua, memberikan rasa sukacita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari Id, ya. Makanya sunnahnya itu ngasih zakat, infak, sedekah langsung, Bu. Aja ke lapangan. Langsung ke lapangan. Supaya kita tahu bagaimana mereka suka. Mbah doakan saya yang bahaya. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Doa pakai bahasa Jawa, kita tersentuh. Nggak usah bilang ini dana zakat, bilang saja nih saya punya sebagian harta, ada beras 50 kilo, ini uangnya. Yang ketiga, membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa sebulan. Ini kita dapatkan di Ensiklopedia Fikih atau Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah dan kitab Minhajul Muslim. Nih hikmah disyariatkan zakat fitri. Kemudian selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Rasulullah SAW itu bersabda, zakat fitri itu untuk membersihkan mereka-mereka yang puasa dari apa? Dari sifat keji, ya kan? Dari bercanda, dari gurau, dari salah ngomong. Kemudian apa? Tu'matan lil masakin, berupa apa? Ngasih makan, garis bawah ibu. Ini hadis Rasulullah SAW. Bukan ngasih uang, ngasih makan. Kalau kita zakat fitri itu ngasih uang, takutnya uang itu digunakan bukan buat makan, tapi buat apa? Belanja yang nggak ada guna. Zaman sekarang kita sering ngelihat Shopee yang nggak kepengen jadi kepengen, itu ranjang penuh. Ya, untung nggak nampak. Coba kalau nampak gudang kali, Bu, ya. Ya, kemudian apa? Man addaha qabla shalah. Kalau dia membayarnya sebelum sholat Id, maka itu merupakan zakat fitri yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah, tetapi kalau dia memberikan setelah sholat Id, maka namanya sedekah minas sedekah, berarti itu sedekah biasa. Ya, maklum lah Bu orang, ya Bu, maklum orang. Misalkan dia harus nemui keluarga besarnya di mana? Di Selandia Baru. Naik mobil, ternyata malam takbiran dia berangkat, lupa, ya Allah, belum bayar zakat fitri. Akhirnya berhentilah di Kretek. Selandia Baru lewat Kretek. Ya, berhenti di sana, mah kita belum bayar zakat fitri, masya Allah. Anak-anak gimana? Belum Pak. Ya Allahu Akbar. Yuk kita mampir di masjid ini. Mampir di masjid, Bu.
Langsung, Pak mohon maaf, saya memang nggak tinggal di sini, cuman saya qadarullah ingat saya belum bayar zakat fitri. Terus gimana? Jumlah berapa jiwa? 5. Saya, istri 2, kemudian anak-anak 3 gitu. Amilnya bilang, Pak, Bapak berarti safar ya? Iya. Nggak bawa beras ya? Nggak bawa beras, Pak. Kata Rasulullah SAW, afdal zakat fitri itu dengan makanan pokok. Kalau Bapak belum beli, silahkan beli dulu. Di mana? Ada di pasar segala macam. Nah ini sudah malam. Oh iya, kebetulan kami dari panitia zakat sudah menyediakan penukaran uang dengan beras. Tuh, cakep tuh panitianya. Jadi harus bilang, lebih afdal itu beras, lebih afdal itu makanan pokok. Makanan pokok yang Anda makan berapa? Random Ustadz. 18.000 sekilo, 16.000 sekilo, 15.000 sekilo. Qadarullah saya dikasih parcel Ustadz. Sama kantor di dalamnya ada beras jumlahnya 5 kilo. Tahu nggak harga berasnya itu? Tahu Ustadz berapa? 15.000 lah, jangan. Itu buat makan kamu saja. Wong kamu biasanya randomnya 18.000, lebih baik yang 18.000 Bu. Kalau memang dia makan beras yang 10.000, dapat beras 15.000, itu afdal dizakatkan. Hukum zakat fitri. Zakatul fitri kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar, sa'an min tamr aw sa'an min sya'rin 'alal abdi wal hur wal dzakar wal unsa was saghir wal kabir minal muslim wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, Bu. Ya. Jadi kita kalau punya kerabat yang saat ini nauzubillah sedang berada di penjara, Bu, itu wajib ahli warisnya untuk membayar zakat dia. Karena itu termasuk budak kata Yusuf Qaradawi. Makanya salah satu dari 8 asnaf itu ada zakat itu diberikan kepada siapa? Kepada budak. Zaman sekarang nggak ada budak, ya. Zaman sekarang itu ada para napi. Ibu kenapa nangis? Gimana nggak nangis, Ustadz? Saya sudah hampir 1 tahun ini ditinggal oleh suami. Anak-anak masih kecil. Kenapa? Suami saya qadarullah tertangkap basah bandar narkoba. Ya, akhirnya ada pengusaha mau bayar zakat malnya, Bu. Ini sekarang bilang seperti itu. Langsung dia menemui opsir penjara, Pak. Ini berkaitan dengan bla 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 bla. Saya kasihkan dengan istrinya, saya kasihkan dengan anak-anaknya masih kecil. Istrinya cuma penjual cireng lah seperti itu. Nah, saya akan bayar zakatnya nih 1,3 triliun misalkan, Bu. Bisa dibebaskan. Ya, bisa. Ini kan teman-teman setiap Senin ada iftar ya, Bu, ya, iftar jama'i di penjara. Saya dapat jadwal Senin depan. Kemarin itu Satilmi. Kemarin Ustadz Jabar. Itu di sana ada ada fisabilillah. Beliau seorang kiai. Seorang kiai, santrinya banyak. 15 tahun sudah lewat ceritanya, beliau masuk penjara karena norma susila. Itu boleh tuh, Bu, dibebaskan. Ya kan? Dengan catatan perjanjian, bla 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 segala macam, siap bebaskan. Masya Allah. Jadi kita di sana itu ngomongnya nggak tinggi. Di sana ahli kitabnya luar biasa beliau itu. Ya, saya kemarin ke pondoknya itu, ternyata pondoknya santrinya masih banyak juga. Ada sekitar ratusan santrinya itu. Ya, itu jadi gharimin, zurriqab, budak. Jadi zakat fitri itu baik yang merdeka maupun yang abad, yang budak. Itu wajib kita bayar zakatnya. Laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa itu diperintahkan mengeluarkan zakat sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat. Yang berkewajiban membayar zakat fitri setiap muslim, karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara sia-sia dan kata-kata kotor. Ini usaha kita.
Masalah nanti Allah memberikan dispensasi itu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, Bu. Yang penting kita khawatir. Kadang-kadang mulut kita bisa kita jaga, tapi jempol kita nggak bisa jaga. Kadang-kadang kita kepengen mencari solusi orang itu, tapi kok jatuh ke dalam gibah. Kemudian yang kedua, mampu mengeluarkan zakat fitri. Apa itu mampu? Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Id, itu kategori mampu. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitri. Orang seperti ini disebut ghani atau berkecukupan. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala wa indau ma yughni fa innama yastakthiru minan nar." Faqalu ya Rasulullah, "Wa ma yughnihi?" Qala ayyakuna lahu shiba'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?" Rasulullah SAW mengatakan, seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam. Selama orang itu punya porsi makanan buat sehari semalam, dia wajib bayar zakat. Kita lanjutkan. Kapan seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitri? Jika ia bertemu terbenamnya matahari, Bu, di malam hari raya Idul Fitri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitri. Ya, zakat yang dikeluarkan pas malam takbiran. Kapan? Ba'da maghrib, karena sudah terbenam matahari. Inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, Syarah Sahih Muslim. Alasannya apa? Karena zakat fitri berkaitan dengan dengan hari fitri. Hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian, disandarkan pada kata fitri, sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fitri tersebut. Misal, apabila seseorang meninggal 1 menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkan zakat fitri karena dia tidak memenangi, Bu, terbenamnya matahari. Namun jika ia meninggal 1 menit setelah terbenamnya matahari, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitri. Kira-kira orang lagi berkabung duka cita menangi jam berapa ya? Enggak ya, Bu ya. Tapi kan ngelihat waktu meninggalnya kapan. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitri karena dia enggak menangi Ramadan, Bu. Ya, tetapi dianjurkan. Tetapi kalau mau bayar zakat dianjurkan. Ini sunnahnya siapa? Sunnahnya Utsman bin Affan yang mengeluarkan zakat fitri untuk janin. Namun jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fitri wajib dikeluarkan darinya. Kebalikan dari orang yang meninggal. Ya, Bu? Halo? Ya. Kita langsung lanjut. Bentuk zakat fitri berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan semacamnya. Ini semuanya kan selain kita itu sebagai makanan pokok di luar. Inilah pendapat yang benar yang dipilih oleh Malikiyah, golongan Maliki, Syafi'iyah, Jamaah Syafi'i, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Namun hal ini diselisih oleh para ulama Hanabilah yang membatasi bahwa zakat fitri hanya pada kurma dan gandum. Pendapat yang lebih tepat adalah apa? Pendapat pertama, tidak dibatasi hanya pada dalil. Ini kita bisa dapatkan dalam Sahih Fiqhus Sunnah. Rasulullah mengatakan fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah apa? Memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga. Ini kafarah melanggar sumpah, Bu, atau janji.
Ya Allah, lupa Pak. Kenapa? Anak kita sudah jadi pegawai negeri 3 tahun. Lah emang kenapa sih? Waktu tes itu mama itu pernah janji mau ngasih 2,5% dari tabungan mama yang saat itu ada 1 miliar. Sekarang ada berapa? Cuman 1.500. Ya, akhirnya nggak bisa. Maka ini dia yang dia kerjakan. 10 orang fakir miskin, Bu. Jadi orang kalau melanggar sumpah tuh kayak gini. Zakat fitri pun merupakan bagian dari kafaroh karena di antara tujuan zakat ini adalah untuk menutupi kesalahan karena berkata kotor dan sia-sia. Ukuran zakat fitri. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitri adalah 1 so' dari semua bentuk zakat fitri kecuali untuk qamhun yaitu gandum dan zabib kismis. Sebagian ulama membolehkan dengan setengah so'. Dalil dari hal ini adalah hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan bahwa zakat fitri itu seukuran 1 so' kurma atau gandum. Dalil yang lainnya apa kata Rasulullah SAW? Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi SAW so'an minat ta'am, au so'an min tamar, au so'an min syair, au so'an min zabib. Dahulu zaman Nabi SAW kami kalau menunaikan zakat fitri itu berupa 1 so' bahan makanan. Jadi boleh jagung, bahan makanan itu kan universal. Atau 1 so' kurma, 1 so' gandum, atau 1 so' kismis. Dalam riwayat lain disebutkan auso'an min akitin atau so' kayak keju. Nah, 1 so' dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan, Bu. Orang dewasa itu 1 so', 4. 1, 2, 3, 4 itu 1 so'. Kita kalau ngambil beras orang dewasa itu kita masak ada sepiring penuh nggak, Bu? Ya lebih tuh ya, lebih. Kemudian yang kedua, ukuran 1 so' jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah apa? Sekitar 3 kilogram. Ya, 3 kilogram. Ulama lain mengatakan bahwa 1 so' kira-kira 2,157 kilogram. Ini Imam Malik. Jadi jangan diperselisihkan. 2,7 loh, 2,8 loh. Padahal zakat itu 2,5 sudah sempurna, Bu. Karena apa? 1 so' itu bukan 2,5 tapi 2,157. Pendapat siapa? Katakan kepada mereka. Ini pendapat Abu Malik dalam fikih sunnah, sahih fikih sunnah. Boleh nggak lebih? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya Anda kalau lebihnya punya ilmu nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau lebihnya nggak punya ilmu, ya tertolak kelebihannya. Saya tahu Ustadz bahwasannya zakat fitri itu sekitar 2,157 kilogram. Cuman saya mau bayar 2,5 kilogram. Ini berarti paham ilmunya. Tapi kalau seandainya nyari aman lah, berarti nggak paham ilmu, nggak diterima. Karena ilmu amalan soleh dalam Islam itu berdasarkan ilmu. Ya Bu ya. 2,157 zakat fitri itu. Itu pendapat siapa? Malik. Jadi mau 2,5 nggak kenapa-napa, mau 2,3 nggak apa-apa, mau 3 kilo nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah mengeluarkan zakat fitri dengan uang? Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa tidak boleh. Ini 3 ulama, Bu. Maliki, Syafi'i, dan Hanabila. Nggak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fitri diganti dengan uang. Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah apa? Tidak bolehnya zakat fitri dengan uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Kita kajian MT Anissa pilih tengah-tengah, Bu. Kita melakukan amalan itu ya, itu ada yang sesuai fikih dan ada yang sesuai ittiba sunnah. Ibu mandi janabat, suami mandi janabat. Kita punya kolam renang di rumah dan kolam renang itu ngalir, nggak mau capek-capek nyebur, bangun sudah bisa sholat. Tapi nggak sesuai sunnah. Sunnahnya gimana? Wudhu dulu, ya kan?
Kemudian apa? Kemudian siram pelan-pelan dulu dari kaki naik ke atas, ke atas, ke atas, baru pure. Itu sunnah. Biasanya orang melakukan amal soleh sesuai sunnah atau melakukan amalan-amalan yang mubah sesuai sunnah, itu dijauhkan oleh Allah dari perkara yang tidak diinginkan. Saya selalu mengilustrasikan orang yang masuk WC, Bu. Ketika kita masuk WC-nya sesuai sunnah, kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kiri dulu. Kata dokter-dokter jantung itu, kalau seandainya kita kaki kanan, itu bakteri-bakteri itu langsung masuk, Bu. Karena menemui jantung segala macam. Wallahu alam gimana ceritanya. Tapi kalau kiri itu belum masuk tuh organ dalamnya. Tahu kayak begitu. Kemudian kalau seandainya kita itu tergelincir tapi nggak sesuai sunnah, biasanya nauzubillah 90,99% langsung nggak bisa gerak. Ya, tapi kalau kita menjalankan semua yang mubah dengan sunnah, insya Allah di dalamnya ada kejayaan. Lapernya minta ampun. Di depan kita ada 5 lemper. Zaman sekarang lemper itu nggak ada yang pakai lidi, Bu, kelamaan. Biasanya pakai strapless. Lemper sama straplessnya itu gedean straplessnya, Bu. Kita makan buru-buru nggak baca bismillah, blok aja. Nyangkut straplessnya ke usus kita. Makan strapless. Makan lemper 1.500, operasinya 15 juta. Tapi ketika kita makan mubah, sesuatu yang gak ada pahala dan dosa, kita makannya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lempernya kita belah dulu. Ya, yang satu buat kita, yang satu buat temen. Itu sunnah tuh. Ya, kita kan enggak. Kita buka lontong, yang satu buat saya, sarangnya buat temen kita. Kan sarang satu kalau bahasa Jakarta, Bu. Nah, kita makan, drop aja. Apa ini? Strapless nyangkut di gigi seri ya, Bu. Masya Allah Akbar. Sering kita kayak begitu ya, Bu ya. Sering, kenapa? Karena kita awali dengan bismillah. Sesuatu dengan bismillah insya Allah manfaat. Ya, maka kita berzakat fitri. Ya, kalau menurut ada ulama Hanafi ya nggak apa-apa, sah kok. Cuman kita nggak sunnah. Sunnahnya itu Rasul pakai apa? Pakai makanan pokok. Ustadz, Rasul kenapa pakai makanan pokok, tamar atau kurma atau kismis? Karena nggak ada uang. Siapa bilang? Nanti ada. Zaman Rasulullah tuh ada uang, Bu. Uangnya uang Romawi. Tapi Rasul saat itu nggak pakai uang. Karena apa? Rasul tahu it'amul masakin itu ngasih makan orang itu nggak uang, tapi beras. Makan uang tuh nggak bisa. Ibu mau makan uang? Enggak. Ya. Abu Daud mengatakan, qila li Ahmad wa ana asma, ya, a'ti darahim yakni fi sadaqal fitri, qala akhafu ala yujzau khilafan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad itu pernah ditanya, dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitri? Imam Ahmad menjawab, aku khawatir seperti itu tidak sah. Karena apa? Mengeluarkan zakat fitri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisihi, Bu. Boleh, teman menyelisihi, khawatir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan itu selalu pakai tangan. Karena saat itu sendok ada gak? Ada. Loh, kenapa nggak pakai sendok, Ustadz? Rasulullah itu tahu tentang kesehatan. Ustadz tahu zaman Rasul ada sendok apa? Buktinya ada bahasa Arab, Bu. Sendok itu mil'aqotun. Ya, syaukun itu garpu, mil'aqoh itu sendok. Zaman Rasulullah ada. Yang nggak ada itu apa? Tahu, Bu. Nggak ada. Makanya kami di Gontor tahu itu namanya tofu, Bu. Orang Arab bingung. Aina tofu? Hadza tofu. Oh, kirain saya tofu itu ke grup band zaman dulu, tofu. Abu Thalib berkata bahwa Imam Ahmad mengatakan la yu'ti qimah, tidak boleh menyerahkan zakat fitri dengan uang seharga zakat tersebut. Ada yang berkata pada Imam Ahmad, suatu kaum mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan menunaikan zakat fitri dengan uang